Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya, pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya dapatkan dari treat horornya Mas Dio Seta, yang menceritakan seorang pemudi bernama Kinan yang tinggal di sebuah kos-kosan yang ada di daerah Jawa Tengah. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kota pelajar. Siapa yang tidak tahu di mana aku berada saat mendengar sebutan itu? Sebuah kota yang katanya terbuat dari rindu, pulang dan angkringan. Jargon itu memang bukan bualan semata. Baru saja sebentar aku meninggalkan kota ini, sudah banyak sekali hal yang kukagumi. Kinan Aina Sartika. Aku membuka sebuah lembaran surat di mana namaku dengan jelas di sana. Nama sebuah universitas ternama terpampang di ujung kanan atas lembaran itu. Seketika bibirku tersenyum kembali, seperti saat beberapa hari lalu aku mendapatkan kabar ini. Sebuah pemberitahuan bahwa aku diterima dengan beasiswa di universitas impianku di kota ini. "Duk, sudah mau berangkat?" tanya Bude yang tiba-tiba menghampiriku. "Iya Bude, mau nyari kos dulu. Minggu depan sudah mulai kuliah." "Kinan, kamu kalau mau tinggal di sini juga nggak apa-apa loh. Kamar ini kan kosong. Lydia kerja di Jakarta. Paling dia baru pulang setahun sekali," ucap Bude. "Hehe, matur nuwun Bude. Kinan seneng di sini, tapi kampus Kinan kan lumayan jauh juga. Nanti Kinan sering mampir ke sini deh," balasku. "Ya sudah, terserah kamu saja. Yang pasti kapanpun Kinan mau, tempat ini selalu terbuka buat Kinan. Pokoknya anggap aja rumah sendiri." Jujur aku senang tinggal di rumah Bude. Tapi dari rumah Bude, aku butuh lebih dari setengah jam untuk sampai ke kampus. "Iya Bude, izin pinjem motornya sebentar ya." "Iya, hati-hati loh Nduk." Aku pun berpamitan dan segera meninggalkan rumah Bude, bermodalkan koran dan petunjuk dari beberapa orang mengenai tempat yang kira-kira sesuai dengan kriteriaku. Aku terlalu bersemangat memulai hari ini. Dengan motor metik yang kupinjam dari Bude, aku mengelilingi kota ini, menikmati setiap pemandangan dari tempat-tempat yang kulintasi. Dari rumah Bude, aku melintasi jalan yang dikelilingi dinding-dinding keraton yang megah, seolah menyimpan kenangan-kenangan dari budaya masa lampau negeri ini. "Kula nuwun Bu, kos apa masih ada kamar kosong di sini?" Aku menghampiri sebuah rumah yang cukup besar, sesuai dengan alamat yang ditunjukkan pada halaman koran. "Waduh, maaf ya mbak, kamarnya baru saja penuh kemarin." "Oh, nggih, nggak apa-apa bu, matur nuwun." Beberapa tempat ku hampiri sesuai dengan catatan yang ku pegang.
tak jarang aku menanyakan warga sekitar mengenai keberadaan tempat yang kos yang sekiranya masih kosong. Namun, hingga sore hari aku masih belum mendapatkan kamar kos yang kosong. Kalaupun ada, harganya juga di luar budgetku. Menjelang maghrib aku memutuskan untuk kembali saja ke rumah Bude dulu. Mungkin besok aku akan lebih beruntung dan bisa menemukan tempat yang cocok. Aku melaju motorku melalui jalur belakang kampus. Entah mengapa saat itu suasana terasa begitu sunyi. Langit yang mulai memerah membuat perasaanku mulai tak nyaman. Aneh, saat melewati suatu daerah kompleks rumah yang didominasi dengan bentuk bangunan lama, tiba-tiba saja mesin motorku berhenti. Beberapa kali aku menekan tombol starter untuk menyalakan mesin. Namun, sama sekali tidak ada tanda-tanda motor ini akan menyala. Aku pun mencoba memandang ke sekitar, berharap ada bengkel motor yang terlihat dari jangkauan mataku. Namun sayangnya, tidak ada sama sekali. Dengan menahan keluh, aku mendorong motor sampai berharap ada bengkel yang tidak jauh dari tempatku berada saat ini. Sayangnya, bukannya bengkel, hanya tenda angkringan yang ada di dekatku saat ini. Mungkin tidak buruk juga jika aku berhenti sejenak untuk mengisi perut sekaligus menuntaskan hausku. "Kula nuwun mas, permisi, ST1 ya," ucapku. "Nggih mbak." Penjaga angkringan itu dengan sigap menyediakan ST yang kupesan. Di samping itu, mataku juga berbinar-binar melihat lengkapnya nasi kucing dan sate-satean, pelengkap hidangan istimewa kampung di tempatnya. "Motornya mogok mbak," ucap mas itu membuka pembicaraan. "Iya mas, nggak tahu kenapa," balasku masih sambil sedikit mengunyah gorengan yang masih hangat. "Saya bantu cek boleh mbak? Masnya ngerti mesin?" "Ya namanya cowok itu harus ngerti soal motor walaupun sedikit. Tapi ndak janji juga sih," balasnya. Aku menyerahkan kunci motorku padanya, dan mas penjaga angkringan itu segera mengecek kondisi motorku. Tak berapa lama aku mendengar suara mesin motor kembali menyala. "Wih, bisa nyala mas," ucapku yang segera keluar dengan wajah tersenyum. "Gak ada masalah apa-apa kok mbak, tak starter langsung nyala," jawabnya. Mendadak aku jadi bingung. Tadi sudah beberapa kali aku mencoba menyalakan motorku, namun sama sekali tidak berhasil. Penjaga angkringan itu segera mengembalikan kunciku dan masuk lagi ke dalam. "Beneran mas, tadi nggak bisa nyala," ucapku. "Biasanya kayak gitu gara-gara bensinnya kecampur, atau kalau nggak businya sudah waktunya diganti mbak. Mending besok langsung ke servis aja," ucap masnya. "Nggih mas, matur nuwun. Terima kasih ya. Kalau boleh tahu, nama masnya siapa?" balesku. "Wiro mbak. Sudah tak tulis gede banget loh di depan, angkringan Mas Wiro." "Lah, kok masih ada aja yang nanya?" ucapnya. Aku sedikit tertawa mendengar logatnya menceritakan nama angkringannya itu. "Hehe, gak ngeh loh mas aku. Saya Kinan mas. Besok-besok pasti saya mampir lagi ke sini," balasku. "Memangnya mbak ada acara apa toh sore-sore ke daerah ini?"
Tanya Mas Wiro. Ya nyari kos mas. Sudah seharian nyari, tapi masih belum dapet. Ya bingung juga sih. Mendengar ceritaku, Mas Wiro malah keluar dan melongo ke beberapa arah. "Mbak, kesini mbak," ucap Mas Wiro. Aku keluar dari tenda angkringan itu sesuai ucapan Mas Wiro. Itu yang di tingkat kamar mandi dalam 800.000. Itu yang halamannya luas, ada parkiran mobil 700.000. Nah, yang di ujung sana bangunan lama 300 ribuan. Jelas Mas Wiro yang segera kembali lagi ke dalam. "Loh, masnya kok bisa hafal?" tanyaku. "Lah, anak-anak kos kan sering nongkrongnya di sini. Coba aja minggu depan pas udah mulai kuliah. Jam segini pasti udah banyak yang nangkring sambil gelar tikar," balasnya. Wah, pokoknya aku terima kasih banget sama Mas Wiro udah benerin motorku. Terus bantu nunjukin kos-kosan juga sampai harganya. "Wis lah mbak, santai aja. Ntar kalau jadi pindah ke sini kita juga pasti sering ngobrol kok." Aku memperhatikan beberapa tempat yang ditunjukkan oleh Mas Wiro. Beberapa tempat yang diceritakan memang masih di atas budgetku. Setidaknya aku tertarik dengan kos bangunan lama yang ditunjukkan tadi. Entah kebetulan atau tidak, tapi tempat saat motorku mogok tadi ternyata tepat di depan kos bangunan lama yang ditunjukkan oleh Mas Wiro itu. Ya, begini mbak kondisinya. Masih bangunan lama. Jelas seseorang yang mengenalkan diri kepadaku sebagai Bu Fitri. Aku diajak untuk melihat kamar dan halaman sekeliling bangunan kos putri ini. Halamannya tampak asri dan walau bangunan lama, tempat ini cukup terawat. "Yang kosong ada berapa kamar bu?" tanyaku. "Di sini ada 6 kamar. 3 di antaranya masih kosong." Bu Fitri mengajakku melihat sendiri kamar yang masih tersedia. Ukuran kamarnya tidak jauh berbeda, hanya posisinya saja. Lantai di seluruh rumah ini masih menggunakan tegel kuno yang berwarna abu ciri khas rumah zaman dulu. Ada sebuah kasur, lemari, meja, dan kursi di setiap kamar. Aku cukup senang karena tempat ini sedikit mengingatkanku akan rumah mbahku yang ada di Jawa Timur. Di setiap kamar ada sebuah jendela yang sudah dipasang teralis. Sekilas tempat ini terlihat nyaman. Hanya saja rumah ini tidak menggunakan plafon. Dan bila menatap ke atas, langsung sisi bawah gentenglah yang terlihat. Beruntung dindingnya cukup tinggi, sehingga menurutku masalah privasi masih cukup aman. "Ini gak bocor kan bu?" tanyaku khawatir. "Tenang aja Mbak Kinan. Sebelum jadi kos-kosan, genteng yang bocor sudah saya perbaiki. Harusnya sih sudah aman," jelas Bu Fitri. "Sepertinya kondisi kos-kosan ini cocok untukku. Selain harganya yang masih terjangkau, suasana asri di tempat ini juga membuatku nyaman. Aku memilih kamar di ujung belakang yang berbatasan dengan halaman belakang. Pertimbangannya agar suara kendaraan dari jalan tidak terlalu terdengar berisik. "Saya pilih kamar yang belakang saja bu. Minggu depan sudah bisa saya tempati kan?" Wajah Bu Fitri terlihat tersenyum. "Bisa mbak.
anak-anak lain juga paling minggu depan sudah balik." "Ibu tinggal di sini?" tanyaku sambil menyiapkan beberapa lembar uang untuk melakukan pembayaran. "Kamar ibu yang di depan sebelah kanan. Tapi ibu jarang di sini. Lebih banyak di rumah anak ibu di daerah Gamping. Kebetulan aja ada satu anak yang nggak pulang. Jadi ibu sengaja tidur di sini buat nemenin. Ibu ambilin kwitansi dulu ya." Mendengar perkataan Bu Fitri, aku jadi sedikit tenang. Sepertinya ia juga peduli dengan anak-anak kosnya. Aku duduk di kasur sambil melihat ke seluruh sudut kamar, sekedar memantapkan diriku untuk tinggal di sini minggu depan. Duk! Di tengah lamunanku, aku tersadar oleh sebuah benda yang jatuh dari dinding kamar. Sebuah bingkai foto. Aku mengambilnya dan melihat ada foto sekumpulan mahasiswa. Kurang lebih ada 5 orang yang berfoto di halaman kampus yang mirip tempatku kuliah saat ini. Tertulis di sudut kanan bawah foto nama kampusku, nama jurusan dan tahun 1997. Saat memperhatikan foto itu, aku seperti merasa ada yang aneh. Seolah ada seseorang yang memperhatikanku di tempat ini. Aku pun kembali meletakkan foto itu di kasur dan kembali menunggu Bu Fitri. Namun, ada sesuatu yang menurutku aneh. Kursi. Seingatku, tadi kursi itu berhadapan dengan meja. Namun sekarang kursi itu seolah sudah berputar dan menghadap ke arahku. Apa aku yang salah lihat ya? Tapi hal ini membuatku tidak merasa nyaman. Seolah ada yang duduk di kursi itu dan memperhatikanku. "Ini kwitansinya, Mbak Kinan," ucap Bu Fitri yang sudah selesai membuatkan kwitansi. "Bu, saya jadinya di kamar yang di tengah aja ya." Aku yang masih merasa keanehan di kamar ini segera meminta untuk pindah kamar yang di tengah yang berbatasan langsung dengan kamar kos penghuni lain. Wajah Bu Fitri sedikit terlihat bingung, tapi sepertinya dia tidak mempermasalahkan itu dan segera merubah nomor kamar yang ada di kwitansi yang ia bawa. "Bu, Rini pulang." Terdengar suara seorang perempuan yang memasuki rumah menuju kamar yang berhadapan dengan yang akan aku tempati ini. "Nah, itu Rini, anak kos yang ibu ceritain tadi. Mau kenalan?" tawar Bu Fitri. "Boleh, Bu." Bu Fitri mengajakku menghampiri kamar anak kos bernama Rini ini. "Rini, kenalin, ini Kinan. Mulai minggu depan dia ngekos di sini juga," ucap Bu Fitri. Rini bergegas menghampiri kami keluar kamar dan mengulurkan tangannya. "Kenalin, aku Rini, semester 3. Jangan nunggu minggu depan dong. Secepatnya aja biar aku ada temen," ucap Mbak Rini yang ternyata begitu ramah. Melihat tingkahnya itu, seketika senyumku terpancing. "Namaku Kinan, Mbak. Coba nanti aku tanya sama Bude. Kalau bisa nanti aku pindah lebih cepat buat nemenin Mbak Rini," balasku. "Nah, gitu dong. Ini nomor handphoneku ya. Kabar-kabar aja kalau kesini," balasnya. Kami bertukar nomor handphone di depan kamarnya. Mbak Rini memang sangat ramah, tapi ada satu hal yang membuatku merasa kurang nyaman.
aku mencium aroma melati dari kamar yang ia tempati. "Kinan, bareng gak?" Seorang mahasiswa menghampiriku dengan motor bebeknya. Namanya Lintang, salah satu teman sekelasku yang beberapa kali sekelompok denganku. "Ya elah Lintang, kamu kan tahu kosku cuma di belakang kampus. Pakai nawarin segala bareng," balesku. "Ya kan namanya usaha. Kalau jalan kaki kan 5 menit nyampe. Kalau naik motorku bisa setengah jam." "Dah, kok malah tambah lama?" "Ya mampir dulu minum es degan, baru nanti aku anterin pulang." "Wah, boleh juga tuh. Tapi sorry Lintang, aku udah ditungguin Santi di depan gerbang. Next time aja ya," balasku. "Walah, ya sudah, kabar-kabar aja." Lintang melaju lagi, gas motornya sambil mengangkat tangannya melambai ke arahku. Tak jauh dari posisiku, Santi teman kosku yang seangkatan sudah menungguku di gerbang sambil berbicara dengan temannya. "Aduh sorry, lama ya San?" "Enggak kok Nan, santai. Tadi kenapa nggak ikut bareng Linda aja, Lintang aja? Nggak apa-apa kali?" "Ya, aku kan lagi pengen jalan kaki sama kamu. Pengen ngobrol-ngobrol juga. Kan di kos cuma kita yang seangkatan," balasku. "Oh, kirain gara-gara udah janji sama aku. Lain kali kalau diajak Lintang dan sudah terlanjur janji sama aku, tinggal SMS aja. Kos kita kan deket, santai aja lah." "Iya, aman. Makasih ya San." Santi adalah penghuni kos baru sama sepertiku. Kami satu angkatan, namun beda jurusan. Saat ada jadwal kuliah yang berbarengan, biasanya kami selalu pulang bareng. Sudah hampir 2 bulan aku berkuliah dan kos di tempatnya Bu Fitri. Sampai sekarang kos ini diisi oleh 5 orang. Mbak Rini yang kamarnya ada di depanku, Santi di sebelah kiriku dengan jendela mengarah ke kanan ke jalan, dan Mbak Ratna yang ada di sebelah kananku. Mbak Anggit yang berada di sebelah Mbak Rini berbatasan langsung dengan dapur. Dan untuk kamar di belakang masih belum ada yang menempati hingga sekarang. "Kinan, di dapur ada pai susu, sikat aja. Anggit dikirimin sama orang tuanya dari Bali," teriak Mbak Rini sembari mengusap rambutnya dengan handuk setelah keluar dari kamar mandi. "Iya Mbak Rini, segera meluncur nanti aku," balasku. Setelah sampai di kos, biasa aku lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, mengerjakan secepat mungkin tugas yang baru saja diberikan. Setelahnya, biasanya aku baru keluar mencari makan bersama yang lain. "Kinan ikut gak?" Terdengar suara Mbak Ratna dan Santi yang mengetuk pintuku. "Mau kemana?" ucapku sambil membuka pintu. "Ke Mas Wiro, makan sebentar," jawab Santi. "Ikut-ikut, sebentar ya, aku ambil dompet dulu." Benar kata Mas Wiro. Setelah tinggal di kos ini, pasti kami akan sering ngobrol di angkringan. Ada beberapa orang yang sudah berada di sana. Terlihat beberapa motor sudah terparkir. Namun yang paling mencolok adalah Vespa tua yang terparkir di antara motor lainnya. "Mas Wiro, jahe susunya 2, teh panasnya 1 ya." Mbak Kinan, "Nggih, ditunggu ya, tak siapin," balas Mas Wiro. Aku dan yang lain mengambil beberapa jenis nasi dan gorengan untuk kubawa ke tikar di trotoar samping tenda angkringan.
Sebenarnya lebih nyaman kalau bisa makan di kursi tepat di depan makanan. Namun sudah ada dua orang di sana yang sedang asyik menikmati kopi hitamnya. Salah satunya mengenakan seragam kerja berlogo perusahaan pabrik gula. "Lagi ada pangsit goreng nih. Satenya juga masih lengkap," ucap Santi sambil tersenyum, membawa sepiring gorengan favorit kami. "Aduh, coba agak malam dikit. Pasti udah pada ludes," tambahku. Aku menikmati menu angkringan itu di tikar pinggir jalan dengan beratapkan langit. Sesuatu yang tidak pernah kualami saat seumur hidupku tinggal di ibu kota. Mungkin suatu saat nanti aku akan kangen momen-momen ini. "Sudah Mas Wiro, hitung ya." "Nah, kok buru-buru? Baru jam 9 loh ini." "Iya mas, kalau kemalaman takut diculik sama tukang sayur," balasku iseng. "Hehe, bisa aja Mbak Kinan." Aku melihat kursi di dalam tenda sudah kosong. Vespa tua yang tadi terparkir juga tidak ada. "Vespa tua tadi punya mas-mas yang dari sini ya?" tanyaku basa-basi. "Iya mbak, kenapa toh?" "Ya nggak apa-apa. Semoga mereka banyak rezeki, jadi bisa beli motor yang lebih layak," balasku. "Hehe, amin mbak. Tapi bisa jadi motor itu punya kenangan tersendiri buat mereka," ucap Mas Wiro sambil menyerahkan uang kembalian kepadaku. Sesampainya di kos, kami segera kembali ke kamar masing-masing. Namun baru saja aku menutup pintu, tiba-tiba seseorang mengetuk pintuku lagi. Itu Mbak Rini. "Iya, kenapa Mbak Rini?" Mbak Rini berdiri di depan pintuku dengan tatapan yang aneh. Ia menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala. "Malam ini kunci kamar. Jangan keluar sampai besok pagi," ucap Mbak Rini dengan nada bicara yang tidak seperti biasanya. "Memangnya ada apa mbak?" tanyaku. Namun bukannya menjawab, ia malah melengos dan berjalan ke arah kamar Santi. Sepertinya ia berniat memberi informasi yang sama kepada Santi. Karena memang tidak ada rencana untuk keluar, aku pun memilih untuk tidak menghiraukannya dan kembali membereskan kasur tempat tidurku. Udara panas membangunkanku dari lelapnya tidur. Kipas angin yang biasa kugunakan untuk mengusir panas sepertinya tidak mempan. Aku pun membuka mata dan menyadari lampu kamar ternyata padam. Sebelumnya belum pernah ada pemadaman listrik di tempat ini. Namun Bu Fitri pernah bilang kalau ia sudah mempersiapkan lilin di dapur apabila terjadi pemadaman. Oke, itulah kisah horor atau treat horor yang dituliskan oleh Mas Dio Seta ya, tentang misteri kos-kosan yang dihuni oleh Kinan. Tapi karena panjang, kemungkinan ya saya buatkan 4 part lah ya, 4 bagian atau 3 mungkin. Jadi kalau nggak besok ya nanti malam saya upload kelanjutannya, karena panjang loh. Kemarin sebenarnya mau upload cuman formatnya rusak. Terus juga wifi di tempat saya itu lagi lemot. Jadi ya daripada uploadnya telat, mending upload siang ini aja lah ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Semoga kalian terhibur. Ditunggu cerita selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Maksud saya selamat siang.